Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat tentunya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin akan menayangkan kutipan beberapa pernyataan daripada pendiri Project Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, yang berkenaan dengan jati diri Picoin yang telah sahabat miliki, yang telah sahabat menambangnya bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi, sebagaimana biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, kehadiran tayangan ini semoga admin berharap terutama bagi semua pionir yang hingga saat ini masih konsisten selalu klik petir setiap hari dengan meningkatkan kualitas keyakinan terhadap nilai besar yang ada pada Project Pi Network ini. Dengan demikian, admin merangkum beberapa pernyataan langsung daripada pendiri Project Pi Network berkenaan dengan jati diri dan identitas Picoin yang telah kita miliki. Tentunya semoga hal ini bermanfaat, menambah semangat dan kekuatan mentalitas daripada para skeptis yang tidak ada henti-hentinya. Sangat nampak dan jelas mereka bertujuan meruntuhkan semangat para pionir dan menghilangkan rasa kepercayaan, rasa optimisme terhadap Project Pi Network. Sahabat Yasdar, ungkapan yang pertama, setiap koin Pi langka dan berharga. Mereka yang mendukung pionir sampai akhir akan mencapai kesuksesan besar. 10 koin Pi cukup untuk satu generasi. Pi adalah aset langka. Dari pernyataan ini, kita sedikitnya bisa menyimpulkan, ini berdasarkan analisis prediktif, bahwa ketika kita berbicara nilai Pi yang ada di bursa saat ini, tentunya bagaimana mungkin 10 koin Pi bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan satu generasi. Tentunya ini sebuah hal yang tidak sinkron, yang tidak sinergi. Walaupun kita memakai teori cocok logi, tentunya ini tidak akan pernah cocok. Dengan demikian, kita di sini baru menyadari betapa bernilainya Picoin yang kita miliki saat ini. Kata-kata ini yang diucapkan di hadapan Open Mainnet pada Februari 2025 bukanlah sekedar kutipan belaka. Itu adalah pesan untuk masa depan. Sebuah wahyu diam-diam tentang bagaimana ekonomi Pi dirancang untuk berfungsi. Kemudian pernyataan selanjutnya, setiap koin Pi langka dan berharga. Nilai Pi tidak bergantung pada pasar. Nah, ini jelas kan? Sementara nilai yang beredar sekarang adalah nilai yang ada di bursa, nilai yang ada di pasar. Mohon dicamkan ini baik-baik sahabat ya, biar nyinyirnya tidak berkelanjutan. Atau mungkin kalau mau melanjutkan berawal daripada rasa frustasi karena ketinggalan kereta sehingga tidak memiliki Picoin sebagaimana yang kita miliki saat ini. Kemudian ini berakar pada kelangkaan terprogram, distribusi berdasarkan prestasi dan integritas jaringan. Setiap Pi ditambang melalui waktu, usaha, dan kepercayaan, menjadikan setiap koin Pi sebagai bukti partisipasi yang unik. Pernyataan selanjutnya,
mereka yang mendukung Pionir sampai akhir. Tim inti membangun Pi untuk menghargai loyalitas dan kontribusi. Keberhasilan yang sesungguhnya akan datang kepada mereka yang menjaga jaringan tetap murni, beretika, dan bersatu hingga ekosistemnya lengkap. Sekali lagi, hingga ekosistemnya lengkap. Jadi target prioritas Project Pi Network adalah membangun ekosistem, membangun infrastruktur. Maka dalam pernyataan lain, Dr. Nicholas Kokalis menyampaikan, jika saja Anda ingin cepat kaya, Pi Network bukanlah tempatnya. Nah, mereka yang berdiri teguh sekarang ini nantinya akan menjadi arsitek ekonomi real fee. Tentunya penyematan label arsitek ekonomi ini bukan kaleng-kaleng, bukan omon-omon. Mungkin bagi beberapa pihak yang selama ini merasa tidak suka mendengar ungkapan ini, sedikitnya bisa menjadikan ngeri-ngeri sedap. Sahabat Yasdar, kemudian ungkapan selanjutnya, 10 koin Pi cukup untuk satu generasi. Dr. Nicholas Kokalis tidak berbicara tentang angka. Ingat, Dr. Nicholas Kokalis tidak pernah berbicara tentang angka. Ia mengungkapkan skala nilai internal Pi. Jika satu Pi memiliki nilai konsensus global segenggam Pi dapat bertahan seumur hidup. Pi tidak pernah dimaksudkan untuk kuantitas, itu dimaksudkan untuk kualitas, kesabaran, dan pengertian. Bayangkan, jika saja 10 Pi memberikan manfaat kepada pemiliknya seumur hidup, apakah ini angka yang kecil? Apakah ini angka yang 3.000-an saat ini? Tentunya hal ini kita bisa menyimpulkan dua sisi nilai yang berbeda. Maka berbahagialah para pionir sejati. Kemudian selanjutnya, Pi adalah aset langka, di mana kelangkaan Pi adalah sesuatu yang disengaja. Nah, lagi-lagi ya, kelangkaan Pi adalah sesuatu yang disengaja. Nilai sebenarnya akan muncul melalui kegunaan nyata, pelopor nyata, dan tujuan nyata. Masa depan adalah milik mereka yang mengalami bahwa kelangkaan bukan spekulasi yang menentukan nilai abadi. Bagaimana? Apakah ini kurang jelas? Mari kita pahami selanjutnya. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kemudian ini beberapa pernyataan yang lain. Pendiri Project Pi Network menyatakan setiap koin Pi langka dan berharga. Mereka yang mendukung Pionir sampai akhir akan mencapai kesuksesan besar. Ini kata pendiri loh, bukan kata admin. Kalaupun mau memberikan komentar negatif, sepertinya Yasdar TV tidak disediakan untuk Anda. Nah, kemudian ini salah satu pesan yang terakhir. Pesan kepada semua pionir, tetap sabar, jagalah imanmu tetap kuat, dan ingatlah Anda masih berada di tahap awal, sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi hal yang biasa. Sebetulnya masih banyak pernyataan daripada para pendiri Project Pi Network, terutama Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diofen. Salah satu pernyataan Dr. Cheng Diofen, dengan 10 koin Pi bisa dipastikan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tentunya hal ini yang menjadi suplemen terbaik untuk kita para pionir. Ragumu adalah rugimu. Terlebih apabila kita mengacu pada roadmap Pi Network saat ini memasuki kuartal 4 di tahun 2025 hingga awal 2026, di mana fase utilitas tingkat berikutnya dimulai, seperti kontrak cerdas dolar Pi Soroban dan peluncuran lebih daripada 173 dApps
fee DeFi, pembayaran AI, dan ekspansi tokenisasi. Peningkatan ekosistem Stellar Protocol 23, AI dan DeFi, dan juga utilitas nyata sebagai era adopsi massal. Pergeseran terbesar di Web3 sedang memuat. Apakah Anda siap? Oleh karena itu, kita tetap jalani prosesnya, curhat belakangan. Karena nasib semua orang telah ada bagiannya, telah ada batasannya dari pencipta semesta ini. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya, kita tetap berada di jalur. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergembosi oleh banyak pihak yang saat ini memanfaatkan kesempatan dan peluang sebagian keraguan para pionir untuk bagaimana mereka bisa merampas aset kita yang ada saat ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.